Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tak terasa, hanya tinggal hitungan minggu saja kita akan masuki tahun yang baru. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya melihat tahun 2024 ini untuk saya merupakan tahun yang penuh pelajaran. Tuhan Yesus banyak memproses saya, Tuhan Yesus banyak mendidik saya.
tidak mudah. Tapi kalau saya bisa menarik satu benang merah dari setiap hal yang sudah terjadi di tahun ini, itu ada penyertaan Tuhan. Itu ada Tuhan Yesus yang selalu setia. Ia menyertai kita di lembah kekelaman maupun di gunung-gunung kemenangan. Ia selalu ada dan ia tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu hari ini, saat ini, kalau kita masih bisa berkumpul di tempat ini, mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Karena Ia sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Ia yang sudah selalu ada beserta kita di setiap langkah kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Apapun keadaan kami, biar Engkau yang tetap berdaulat atas hidup kami. Biar Engkau yang memegang kendali setiap hidup kami, Yesus. Setiap ada Allah lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih sungguh lagi untuk Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari jemaat Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Hanya Kau satu di hati. Mari sekali lagi nyatakan dengan sungguh. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari nyatakan dengan sungguh. I sing praises to your name. Sembah Oh Lord, praises to your name. It is a praise for you are King. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, I sing praises to you, Lord. Praises to your name. Oh, we're glad for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Praises to your name. Ini segala pujian sembah kami. For your name is great and greatly to be praised. Mari sembah Dia. Praises to your name. For your name is great and greatly to Ya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. It's all praises and all glory and the honor. It belongs to you, Jesus. Oh, I sing praises to the King of Lords. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. I'm sungguh For your name is great and greatly to be praised. biar segala hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Dia Allah sumber kemenangan kita, amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa
masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Sorangan haleluya. Mari dengan imanmu katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanya siapa? Namamu Tuhan. Yes. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib hebat, ajaib besar. Sama-sama nyatakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Kami bersuka cita karena Engkau Yesus. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib. Sama-sama nyatakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki. Mari angkat kedua tanganmu. Tangan. Yes. Terpujilah nama. Jemaat GBI PRJ bisa lebih baik lagi untuk Tuhan. Kami bawa pujian. Kami mengangkat tangan kami bagimu Tuhan. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang lebih dari menang Tuhan Yesus. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Mari sama-sama kita nyatakan, segala raja. Sorakan haleluya. Sekali lagi shalom jemaat GBI PRJ. Ada sukacita Natal teman ini, amin. Saudara siap bersukacita untuk Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan bilang kanan kirinya, mari bersukacita. Amin. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hands unfold like flowers before thee, healthy as the sun. Sing joyful, come on. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hands unfold like flowers before thee, healthy as the sun above. Come on. Not the clouds of sin and sadness, drive the dark on down the way. We were all
lagi Bapak Ibu ya. Satukan suara bersama, come on. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hands unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Joyful, joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, God of glory, Lord of love. hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Sambil tepuk tangan sama-sama, come on. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. One more time, sing, come on. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Kau yang sudah menerima sukacita, tepuk tangan di atas kepala, seirama, come on. Light of day. Kami terima sukacita daripadamu Tuhan. Mari bersama. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord, hearts unfold like flowers before thee. Are you ready? Come on. Say, let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudaranya. Come on. Let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us, yes we need you, all we need you, fill us. With the light of, fill us with the light of day. Light of day. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Sang Raja Damai, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik, sorak-sorai. Haleluya. Kau datang ke dunia Tuhan membawa sukacita bagi setiap kami. Terima kasih atas kelahiranmu. Bapa, kami mau bersepakat berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia tercinta, Engkau selalu menggenggam Indonesia, membawa Indonesia kepada Indonesia emas. Kami terlalu percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau bekerja, memulihkan bangsa kami di dalam segala aspek kehidupan. Engkau memberkati Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran di dalam masa pemerintahan mereka. Hikmat Tuhan nyatakan kepada kedua hamba-Mu, kesehatan, tuntunan, wibawa ilahi, pembelaan, segala strategi ilahi Engkau nyatakan kepada kedua hamba-Mu, sehingga mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan kepada bangsa kami Indonesia. Dan biarlah bangsa Indonesia Tuhan bongkar dari setiap korupsi, hukum yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak adil Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami sungguh bersyukur bagaimana kami melihat pilkada berjalan dengan baik dan lancar. Kami melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas pilkada, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh memilih dengan hikmat, dengan jujur, dan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka memerintah dengan bijaksana, benar-benar sungguh-sungguh mengasihi daerah masing-masing, membawa Indonesia di dalam setiap daerah itu baik, maju, adil, tentram Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersatu hati berdoa untuk gembala sidang kami, Paniko, dan gembala kami CK7 terkasih Dr. Rianto. Kedua hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, penyertaan Tuhan nyata, pengurapan dan wibawa ilahi, otoritas kesehatan yang sempurna. Bahkan keluarga besar hamba-Mu Tuhan pelihara dengan sempurna. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kedua hamba-Mu.
Dan kedua hamba-Mu semakin dipakai untuk menggembalakan setiap umat menjadi umat yang layak. Di era Pentakosta yang ketiga ini, kami tahu Tuhan Kau tambahkan kekuatan lebih lagi kepada kedua gembala kami. Tuhan, di tempat ini dan di hati kami selalu berdoa untuk generasi Yeremia. Tuhan akan pakai hari-hari ini generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang menjadi teladan, menjadi terang bagi setiap generasi di dalam angkatan mereka untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami terlalu percaya Engkau akan pakai mereka menjadi future leader dan menjadi Tuhan kasih-Mu untuk mereka lebih lagi menjadi berkat di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Wibawa Tuhan, hikmat dan kepintaran Tuhan nyatakan kepada setiap generasi Yeremia. Dan Tuhan, kami sebentar lagi lebih lagi ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini di ibadah 3, seluruh jemaat Tuhan itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Baik, dengan penuh sukacita saudara, kami rindu menyambut apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu. Apakah ada? Belum ada sepertinya. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Mari minggu depan saudara. Oh, ada di belakang katanya. Sambut dengan tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini ada jiwa baru. Bagi saudara jiwa baru, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Dan saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar depan. Terima kasih. Ya, thank you. Shalom Bapak Ibu sekalian Yesus. Sebelum kita lanjut, saya minta waktu sebentar aja Bapak Ibu. Nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung tahun 2024 ya, jalannya cepat sekali ya. Kita selesai dari pandemi kemarin sampai hari ini, kami rindu untuk terus memperbaiki pelayanan kami Bapak Ibu ya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mau minta kerjasama Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi di dalam kuesioner. Hari ini kami menyiapkan questionnaires, nggak panjang kok, hanya 8 pertanyaan aja untuk Bapak Ibu bisa isi. Pilihannya bisa melalui QR, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih prefer untuk tulis, angkat tangan Bapak Ibu, nanti para usher bisa bantu untuk berikan termasuk dengan bolpennya. Ya, bisa ya? Baik, nah yang pertama-tama ada nama, ya nama optional. Bapak Ibu mau tulis nama boleh, tidak mau nggak apa-apa. Lalu ada jenis kelamin, status umur, ini yang umum. Nah pertanyaan pertama adalah apakah Bapak Ibu sudah tertanam di KUL GBI PRJ? Ya, tinggal dicentang aja, kalau sudah di KUL mana. Lalu yang kedua, sejak kapan Bapak Ibu beribadah? Dan yang ketiga, di ibadah raya yang keberapa? Yang keempat, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu mengalami peningkatan rohani sejak bergabung? Ya. Lalu yang kelima, apakah Bapak Ibu sudah rutin beribadah di tempat ini? Dan keenam, alasannya kenapa Bapak Ibu beribadah di tempat ini? Ya, ada beberapa pilihan, tapi kalau misalnya ada alasan lain di luar yang kami sudah sediakan, Bapak Ibu bisa tulis. Lalu yang ketujuh, apakah Bapak Ibu sudah ber-KKJ? Dan yang terakhir, kalau misalnya ada masukan-masukan lain bagi kami, Bapak Ibu bisa tulis di sana untuk menjadi pertimbangan kami, perbaikan di masa yang akan mendatang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Baik, berikutnya saudara, sambil mengisi kuesioner, seperti biasa kita memasuki di minggu ketiga. Di setiap minggu ketiga akan ada 2 persembahan ya saudara. Yang pertama adalah persembahan kolekte dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Dan sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan diakonia. Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan persembahannya. Nanti akan diedarkan kantong-kantong persembahan atau Bapak Ibu juga dapat memberikan melalui scan kris ya Bapak Ibu. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama mendengarkan presentasi dari tim diakonia. Terima kasih. Shalom. Bulan ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2024 untuk kita menabur di kegiatan misi. Selama tahun ini kita sudah melakukan 49 kegiatan misi. Bapak Ibu sudah menjadi terang bagi banyak orang.
Total penerimaan pada bulan November sebesar 231.500.000 sekian, dengan pengeluaran bantuan sosial untuk jemaat sebesar 40.650.000, kegiatan misi 22.900.000 sekian, biaya pendidikan jemaat 12 juta sekian, bantuan untuk PAUD cerah sebesar 16 juta, dengan total pengeluaran sebesar 91.600.000 sekian. Kegiatan yang dilakukan pada bulan November, yang pertama adalah pelayanan di Lapas Cipinang, Divisi Narkotika. Kami melayani warga binaan di sana untuk beribadah bersama, menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan sehingga mereka bisa merasakan kasih Kristus, supaya selalu bersemangat dan kuat untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, pelayanan suku Baduy luar. Kami mewakili Bapak Ibu sekalian untuk melayani masyarakat di sana dalam bentuk cek kesehatan dan peningkatan gizi di Kampung Sampang Lebak. Kita berbagi kasih dengan memberikan cek kesehatan serta obat-obat dan menambah gizi untuk anak-anak dan masyarakat di sana. Selama ini mereka harus melewati bukit dan sungai untuk dapat berobat ke puskesmas terdekat dengan jarak tempuh sekitar 10 sampai 30 km. Biasanya mereka menggunakan pengobatan tradisional. Ada sebagian yang datang ke fasilitas kesehatan, mereka mengurus BPJS, tapi itu pun dengan sulit karena jaraknya jauh. Selama di sana kita juga memberikan makanan, sembako untuk masyarakat di sana. Kita menyanyi bersama anak-anak, beramah tamah dan sharing tentang kasih Kristus kepada masyarakat di sana. Selanjutnya gereja akan secara bertahap dan berkelanjutan akan mengadakan pelayanan di sana bersama teman-teman yang sedang mengikuti KOM 300. Yang ketiga, bersama Wagem Doa dan tim, kita memberkati hamba-hamba Tuhan dari 10 gereja-gereja interdenominasi di Kedaung, Tangerang. Dengan tujuan untuk menjalin persatuan. Kita menjawab doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 11b, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kegiatan yang dilakukan ialah kita memberkati hamba-hamba Tuhan dan pengerja setempat dalam bentuk berbagi kasih, tes, cek kesehatan dan pengobatan. Kita berharap terjadi unity bersama hamba-hamba Tuhan garis depan ini, bertumbuh bersama menjadi gereja yang misioner dan bangkit bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Untuk tahun 2025, Bapak Gembala sudah menyetujui gereja kita untuk menolong yayasan, panti asuhan, panti jompo, dan rumah-rumah ibadah yang memerlukan bantuan, baik untuk biaya pembangunan ataupun perbaikan. Adapun agenda untuk bulan Januari, yang pertama ialah bekerja sama dengan PMI, kita melaksanakan donor darah. Yang kedua, kegiatan cek kesehatan untuk para jemaat. Yang ketiga, kita melakukan kunjungan sosial ke rumah singgah Respek Peduli yang menampung anak-anak penderita kanker selama mereka menjalani pengobatan di Jakarta. Mari kita terus menjadi terang bagi sesama yang membutuhkan. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, perlindungan dan berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Kami mau bangkit menjadi terang bagi sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 22 Desember 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junian di BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indah Ratu Tarigan BE. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM yang Adult and yang Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024,
sampai dengan Selasa 7 Januari 2025 untuk kantor OTPCK 7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, Cool, Kom, dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him new. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kami terkagum akan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Di sepanjang musim kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Engkau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona Kau hatiku. sungguh luar biasa Tuhan. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Engkau Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi nyatakan sekali Yesus. Kami mau tetap setia Tuhan Yesus. Susah senang kami mau tetap sama Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Namamu berkuasa, namamu tak terkalahkan, dahsyat perbuatanmu. Engkau layak ditinggikan gunung batu yang ajaib. Layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, layak namamu diagungkan. Ajaib Tuhan. Yes Lord. Mari beri yang terbaik buat Dia. Seluruh kehidupan kita lahir dari ketulusan hati yang paling dalam. Memang Dia layak ditinggikan. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau besar, Kau hebat, Kau tak terkalahkan Tuhan. Kami kagum akan Tuhan. Yes Lord. Oh, I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy.
sweet sound in your ear. Mari PRJ. I love you, Lord, and I lift my voice to worship. Biar segala bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa, ya, bersuka cita. Enjoy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. On magic, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Enjoy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Mari angkat kedua tangan. Semua berbahasa roh. Karapala baba 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 baba. Shekata karakala baba 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 baba. Mari yang di depan, di tengah, di belakang, kiri kanan, di ruangan dimanapun Bapak Ibu berada. Come on, come on. Speak in tongues, berbahasa roh. Warapata karakala baba 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 baba. Shede karakala bata kasandara baba 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 baba. Bangun roh kita, bangun roh kita, bangun roh kita. Shede karakala baba 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 baba. Shekata karakata kasoko dokora kala baba baba baba. Shede karakata karakala baba 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 baba. Nekara kala bata kasandara baba 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 baba. Shekata karakala baba 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 baba. Jesus, 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 Jesus. Boleh angkat kedua tangan tetap. Yang sedang goyang, terimalah kekuatan. Ya, ya, ya. Dia sedang jamah kita. Ya, ya. Saya tahu ada aliran sesuatu yang dia sedang lakukan buat kita. Saya tahu ada yang datang dengan depresi. Percayalah. Lihat pada dia. Terang yang ajaib yang sudah datang. Kegelapan tidak bisa mengalahkan. Yang sedang bingung dengan keputusan. Hari ini Tuhan berkata, aku memberi hikmat buat kamu. Ada firman yang dia akan berikan secara khusus. Dengarkan ini, manusia datang waktu masalah, cari jawaban. Tapi dengarkan, Tuhan selalu datang memberi firman-Nya buat kita. Orang butuh jawaban, tapi Tuhan selalu memberi firman-Nya buat kita. Percayalah, firman itu kekuatan yang tak terkalahkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami terpesona akan Tuhan. Ibadah ini sungguh memuliakan Tuhan saja. Sekarang Hamba berdoa, lepaskan isi hati Tuhan. Firman-Mu, firman yang tajam, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan yang sakit, firman yang mencelikan mata yang buta, firman yang menegakkan ketika kami goyah, firman yang menerobosi hidup kami. Hamba terbatas, hamba sadar, hamba tidak memiliki apapun. Semua yang ada pada hamba itu datang karena kemurahan Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, bersuaralah. Firman yang praktis, yang sederhana, yang dapat kami mengerti dan kami aplikasikan dalam hidup ini. Sungguh kami mau praktekkan firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu ada di sini,
hadirat-Mu ada di sini. Roh Kudus ambil alih seluruhnya. Karena waktu, ibadah dan semua yang kami lakukan itu milik Tuhan saja. Bagimu hormat, pujian. Bagimu kemuliaan, bagimu segala-galanya. Demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat PRJ yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih aplaus buat tim Present Worship Bapak Ibu. Ya. Ya. Mereka diurapi Tuhan, saya berharap mereka tetap simple, tetap rendah hati, tetap cinta Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Datang lagi di sini, satu anugerah dari Tuhan. Ya, ini kepercayaan yang Tuhan beri. Nah, kalau saya katakan ini sungguh dari hati yang dalam. Saya enggak datang dengan sok tahu, sok pinter, sok paling mahir, sok paling rohani, sama sekali enggak. Ya, kalau bahasa kasarnya ini saya bantai yang begituan itu Bapak Ibu ya. Sebab ini bahayanya luar biasa buat seorang pendeta atau pembicara. Nah, saya datang, ya saya tahu bahwa kalau Tuhan izinkan saya ada di sini, kan memang Tuhan punya hati untuk disampaikan lewat mulut saya. Ya, sebab selalu doa saya, ini nih, dari awal tahun selalu kalau ada jadwal saya berkata, Tuhan yang Kau tidak berkenan tolong dibatalkan dengan segala cara. Apalagi membuat saya jadi rusak karakter, please batalkan. Itu doa saya tiap malam sebelum pelayanan. Sampai hari ini saya lakukan itu. Jadi saya tahu kalau kita ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Oke, ya tadi Pak Willy berkata, ya aneh ya, sudah tiba-tiba Natal lagi. Ya Christmas tree dipasang lagi, aksesoris ada lagi. Ya waktu cepat, tanggal sama, bulan sama, jam sama. Ya, bulan sama, Januari ke Januari lagi. Tanggal sama, 1 sampai 31, 1 sampai 31, ada yang sampai 28. Jam sama, ya jam 12, jam 1, 2, 3 terus. Tapi yang aneh, waktu cepat. Karena memang waktu milik Tuhan. Kan jam yang bikin manusia. Tuhan itu kan gak kenal pagi, siang, sore, malam, gak ada. Wong Tuhan itu terang yang tidak terhampiri. Ya nanti bacalah Bapak Ibu, misal kayak Wahyu 22 ayat yang ke-5. Bahwa Tuhan itu terang, yang gak perlu lampu Bapak Ibu. Jadi gak ada kegelapan di sekitar Tuhan. Ya, jadi yang aneh memang waktu cepat sekali. Ya itu multimedia tampilkan itu. Ya ini tadi saya khotbahkan di ibadah pertama kalau gak salah. Ya kan, nanti satu kali saudara kalau di langit dan bumi yang baru, saudara tidak perlu lampu. Jadi akan ada pemborosan energi, nggak akan ada kerusakan alam untuk menggerakkan listrik, tidak perlu saudara. Jadi tidak perlu beli ya isi token PLN saudara, tidak perlu. Nanti di langit dan bumi yang baru, sebab Tuhan sendiri akan menjadi cahayanya, terangnya buat kita. Ya, nah oke Bapak Ibu, jadi cepatnya luar biasa. Nah saya ingin mengajak kita, memang dalam waktu itu ada yang disebut dengan journey atau perjalanan. Everybody say journey. Ya perjalanan, a journey. Hidup kita ini memang perjalanan Bapak Ibu. Nah saya ibadah 3 ini mungkin akan sampaikan tentang judul yang sedikit. Saya enggak sama dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Sebab saya selalu khotbah mau di ibadah mana saja ya beda saja. Ya saya persiapkan beberapa hal ya. Nah saya tertarik dengan satu kata namanya another way. Atau jalan yang lain, jalan yang berbeda. Nah ini ditemukan oleh orang-orang yang begini. Enggak punya potensi dilawat, tapi dilawat. Sementara yang punya potensi dilawat malah dilewati oleh Tuhan. Ya kan? Misal Herodes, saudara tahu ada di Bethlehem. Tuhan sebetulnya kasih kekuasaan buat dia, harusnya dia mempermudah datangnya Mesias dong. Ya kan? Herodes Agung. Tapi ternyata dia malah mempersulit. Enggak cuman itu, dia kejar-kejar Yesus dengan keluarganya. Sampai Yesus harus lari ke Mesir waktu di usia 2 tahun. Jadi Yesus satu-satunya ke luar negeri itu cuman ke Mesir. Itu pun karena dikejar penguasa yang psikopat itu, sakit jiwa. Jadi kalau saudara sering ke luar negeri, berarti saudara lebih hebat dari Yesus secara manusia. Yesus itu ke luar negeri sekali aja ke Mesir. Itu pun karena dikejar oleh Herodes kan. Jadi dia ke Mesir dulu, kemudian dia pulang lagi ke Israel. Udah,
Setelah itu sekitar Yudea, Galilea dan sekitarnya, Samaria, ya pelayanannya around itu aja. Ya, tapi kekristenan menggoncangkan dunia sekarang, bayangkan ya. Oke, nah sementara kita kok pergi ke luar negeri, nggak menggoncangkan apa-apa, malah hidupnya goncang sendiri. Ya itu bedanya kita ya. Ya, yang ketawa mengerti sindiran saya kan. Jadi Yesus tuh ya udah sekitar situ saja, tapi dunia digoncangkan. Sementara orang pergi ke luar negeri kemana-mana, bangga, seneng, ya di medsos, di posting dan sebagainya, tapi nggak pernah menggoncangkan apa-apa, malah hidupnya goncang terus. Nah, Bapak Ibu begini, jadi Herodes Agung ini kenapa mempermudah? Karena harusnya dia menebus semua dendam masa lalu, tapi dia tidak pakai itu. Tahu Herodes? Herodes Agung itu keturunan Edom. Edom itu merah, merah itu Esau. Loh, dia itu sebenarnya keturunan Esau. Kalau sudah track, dia itu keturunan Esau. Sementara Yesus kan keturunannya Yakub secara manusia. Karena lahir dari suku Yehuda. Yehuda anaknya Yakub. Dari istri namanya Lea. Iya kan? Iya kan? Saudara lihat kan itu. Ya, ini sebenarnya Natal itu adalah sebuah permusuhan yang dari awal belum beres. Karena memang kepahitan, dendam. Jadi kakak adik ini Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi? Herodes itu kemudian, nanti begitu orang Majus tidak memberitahu, dia marah. Apa yang dia lakukan? Anak usia 2 tahun ke bawah, dia bunuh semua. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, dengar suara di Matius 2, itu ibu-ibu menangis. Gambarnya begini, seperti Rahel menangisi anaknya. Saya lupa ayat berapa itu, bro atau sis yang ada di multimedia mungkin bisa track itu. Matius pasal 2 sih yang jelas ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi ini dendam lama. Jadi Herodes itu harusnya punya kesempatan untuk rekonsiliasi. Tapi kekuasaannya dia tidak pakai, justru dia takut karena takut posisinya digeser. Makanya betul ya, saudara kalau menyembah Tuhan masih tetap jadikan ego sombong jadi raja saudara sendiri, ya saudara susah mengakui Yesus itu raja. Ya, makanya jangan cuman ya asal nyembah Pak. Jangan. Penyembahan kan nggak ada hubungan sama cuman sekedar nyanyi lagi, enggak lah. Ya Herodes itu kan begitu, takut ada yang menggantikan posisinya dia sebagai raja. Rasa amannya dia taruh pada kedudukan, fasilitas, materi, harta, duit. Ya susah menyembah. Nanti agamawi Bapak Ibu. Maafkan saya ya, kalau agamawi buat apa Bapak Ibu? Ya saya beritahu ya, orang Kristen yang rohnya agamawi itu sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan sebetulnya. Karena golongan kedua, ahli Taurat, orang Farisi. Ini kelompok Saduki yang menguasai Bait Allah. Ya, mereka itu berkuasa kayak Hanas dan kemudian Kayafas. Itu yang mengangkat orang-orang Romawi untuk kong kali kong supaya mereka dapat uang. Bayangkan politik kawin sama agama, yang ngeri hasilnya. Ini kelompok ini Bapak Ibu. Jadi saya memberi sedikit background, Yesus lahir dalam kondisi begitu. Politik kacau, krisis multidimensi, kesenjangan kaya miskin begitu luar biasa, penindasan, petani-petani itu tidak punya tanah garapan. Di Palestina waktu itu, dia lahir dalam kondisi begitu. Ya oke lah, ada Christmas tree, menyenangkan. Saya tadi lihat ya beberapa orang foto setelah ibadah, karena menyenangkan kan. Saya nggak tahu idenya ini dari mana. Ya adalah sejarahnya. Ya sebenarnya waktu itu konflik yang luar biasa. Tapi sekali lagi, yuk kita coba belajar. Ya kita eksegesis sebentar dari beberapa hal tentang orang Majus ini. Orang Majus ini dari timur. Kira-kira diperkirakan dari tanah Siniar, wilayah Irak. Itu kalau jalan kaki Pak, ampun. Ya naik onta, naik apa, berbulan-bulan. Orang Majus ketemu Yesus, itu di usia Yesus 2 tahun. Imagine gak? Jadi ini perjalanan 2 tahun. Dan kita pikir hanya 3 kings? Oh tidak, rombongannya banyak. Kok berani berkata begitu Pak Rubin? Istana geger karena takut kondusif terganggu secara politik dan keamanan. Makanya diundang ke istana. Karena geger, ini para sultan, para bangsawan. Saudara tahu orang Majus itu siapa? Scientist, ahli meteorologi dan ahli pengobatan. Jadi ini bukan orang biasa, ini ahli pengobatan, ahli perbintangan. Orang katanya kalau menguasai langit berarti dia kuasai bawah. Makanya semua negara yang punya persenjataan di atas pasti menguasai bumi ini. Ya iyalah, ini karena perangnya sudah perang bintang, sudah perang di atas.
Makanya semua negara yang punya persenjataan drone canggih di atas sana. Udah, bumi ini udah dipetakan Bapak Ibu. Kan 280 satelit 2019 before COVID itu sudah dilepaskan di atas ini. Semua udah terkontrol Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan bicarakan ini secara detail, Bapak Ibu pelajari baik-baik. Ini kita ada di masa yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah mereka ini ahli-ahli perbintangan, mereka saintis, mereka ini ilmu pengetahuannya begitu luar biasa. Mereka jago pengobatan. Pertanyaan saya, kenapa sih kok mau berjalan lama? Rombongan banyak, yang jelas Bapak Ibu saya tahu, rombongan banyak, uang keluarnya banyak. Udah begitu kan begini, harus negosiasi di daerah-daerah border. Mereka harus memutuskan ini belok kiri atau belok kanan. Ini kan gambaran kita Bapak Ibu. Mereka harus bertempur di wilayah-wilayah tertentu. Mereka harus hadapi banyak tantangan yang tidak gampang. Coba masuk ke dalam Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kenapa mereka mau? Sebab saya beritahu, nah ini dia kuncinya. Mereka memiliki holy discontent, ketidakpuasan kudus. Ternyata materi tidak memuaskan mereka, posisi tidak memuaskan mereka, keahlian manusia tidak memuaskan mereka. Makanya kalau kita memiliki holy discontent, tidak puas kudus. Saya itu tidak puas loh, udah detik ini pelayanan. Saya bilang Tuhan apa lagi ini? Ya bukan sekedar ngejar jadwal, banyak lah Bapak Ibu. Apa ini yang Tuhan mau? Tuhan hatimu tuh mau apa sih? Saya dalam anugerah Tuhan pelayanan mungkin hampir 40 tahun dalam anugerah Tuhan. Melihat banyak pergerakan. Saya lahir dari pergerakan pelajar, lahir dari pergerakan generasi, lahir dari banyak era-era yang muncul-muncul di bangsa ini. Ada yang banyak lebih senior dari saya. Tapi sampai sekarang kalau saya doa, Tuhan saya pengen lebih lagi. Saya mau lebih lagi. Saya tidak mau biasa-biasa. Nah orang Majus itu karena memiliki itu. Saya nggak tahu saudara masih memiliki ini enggak. Orang itu kalau punya kerinduan Pak, udah tidak usah dipaksa Pak. Tidak usah dipaksa. Sorry ya, jangan paksa orang, nanti terpaksa. Tuhan tidak pernah paksa kok. Tuhan tidak pernah paksa kita loh Bapak Ibu. Asli. Oh Tuhan itu ya ampun. Sebenarnya kan begini. Tuhan itu tidak butuh kita tapi ingin kita. Sementara orang butuh Tuhan tapi nggak ingin Tuhan. Saya ulangi. Tuhan itu sebenarnya nggak butuh Rubin lah. Siapa saya? Ya. Udah terbatas, makan banyak, nyusahin lagi. Ya coba Tuhan utus malaikat, gampang banyak jiwa bertobat Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan libatkan kita? Karena dia mau kita jadi rekan sekerja. Nah itu dignity-nya di situ, kebanggaannya di situ. Makanya melayani Tuhan itu bangga Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Loh Tuhan itu enggak butuh kita, siapa kita? Tapi dia ingin kita. Sementara maaf ya, kita ini butuh Tuhan, butuh ditolong, butuh disembuhkan, butuh diberkati, butuh disertai, butuh di apa. Tapi belum tentu ingin Tuhan, kita cuma butuh Tuhan saja. Tuhan kayak jadi teller, Tuhan kayak jadi security, Tuhan kayak jadi penuntun. Tuhan itu kadang kala sama kita, profesinya berubah-ubah loh. Tuhan itu kayak kadang kala jadi terapis. Tuhan itu kayak kadang kala jadi butler atau butler ya. Yang layani, Tuhan lapar ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tuhan kayak, Tuhan tolong dah, sakit ini dipencet-pencet lah sembuhkan. Sementara pertanyaan, kita ingin Tuhan enggak? Loh ya, tanyakan ini Bapak Ibu. Kadang-kadang sorry ya, kita datang ibadah kan, oh butuh ditolong, butuh diberkati, butuh supaya saya senang Tuhan. Pertanyaan saya, masih ingin Tuhan enggak? Lihat wajah Bapak Ibu kok saya rasa salah khotbah pagi ini. Tapi tetap saya akan khotbahkan ini. Kan ini datang ke saudara. Jadi ya sahabat katanya. Sahabat menegur kalau musuh banyak mencium. Hati-hati ke saudara kalau ada orang suka cium-cium saudara. Sebab memang musuh suka mencium. Kalau sahabat kan memang suka menasihati. Ya iyalah maksudnya nasihati saja kan. Oke, nah coba kita lihat. Matius 2 ayat 12. Backgroundnya saya sudah beritahu ya Bapak Ibu. Tentang orang Majus. Jadi ini rombongan besar, mungkin bisa ratusan. Karena istana geger. Makanya mereka dipanggil istana. Kalau jika cuma 3 orang ya ampun. Kan gak ada pengaruh apapun. Istana sampai bingung saudara.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi, saya itu ya tetap yakin sampai hari ini, mimpi itu teknologinya surga. Karena tidak bisa dibuat oleh Elon Musk. Loh ya lah, Elon Musk bisa bikin Starlink, bisa bikin Tesla, terserah. Tapi siapa yang bikin mimpi? Tuhan. Karena mimpi itu sudah di area spiritual. Ya saudara, yuk tangkap mimpi Tuhan. Saya orang yang suka bermimpi. Dan sebetulnya nggak perlu tidur untuk bermimpi. Udah bermimpi saja. Sebelum saya ke sini saya bermimpi. Tiap orang yang mendengar apa yang menjadi hati Tuhan lewat saya, hidupnya diubahkan. Loh itu mimpi saya, ya bolehlah, wong mimpi gratis kan, bermimpilah. Wah sudah bermimpi, anak-anak kita nanti akan luar biasa di depan, anak-anak kita akan menduduki tempat-tempat terhormat, supaya lewat mereka Tuhan ditinggikan. Mimpilah mimpi, masih punya mimpi gak anak-anak kita, masih punya mimpi gak? Lihat bangsa ini, bermimpi, gak apa-apa, mimpilah. Ya, nah ini, supaya jangan kembali ke Herodes. Herodes artinya pembunuh. Saya tahu di depan ini, saudara punya potensi bakal banyak akan dibunuh, ekonomi banyak akan dibunuh, keamanan banyak akan dibunuh. Saya kalau ngomong dibunuh bukan fisik saja, sukacita dibunuh, harapan dibunuh, semua gelap. Ya, oke. Saya ke Wahyu 6 ayat 6 dulu dah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ini Natal berita profetik, Wahyu 6 ayat 6. Ini di depan mata loh Bapak Ibu. Hati-hati ya saudara, kelola bisnis, hati-hati pakai uang, hati-hati berkeluarga, hati-hati ambil keputusan. Ini kondisi di depan mata bakal terjadi dan mungkin ini kita sudah masuk ke dalamnya. Berat ini ke depan. Gak apa-apa. Aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Mahal banget. Akan ada krisis yang begitu luar biasa di depan mata kita. Ya, ini udah pasti akan terjadi. Ya, jadi mahal semua hal. Kegoncangan akan makin luar biasa. Hantaman akan makin besar di depan. Ya, saya ngomong begini bukan nakut-nakuti sama sekali. Wong saya saja secara manusia gemetar kok. Tanya, kamu gemetar gak secara manusia? Oh ya gemetar, siapa bilang gak gemetar? Gemetar Bapak Ibu. Tapi kan jangan takut, karena terang ada pada kita. Ya itu saja, kekuatan kita kan kasih karunia Tuhan. Nah makanya Alkitab berkata begini, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Saudara konsentrasi ini, urapan jangan dibuat mainan Bapak Ibu. Makanya kekudusan penting, jangan sembarangan Bapak Ibu. Apa yang kita tonton, kita dengar, kita lakukan, apa yang kita katakan, tolong hati-hati. Maafkan, ini masa tidak kompromi. Yang najis makan najis, yang kudus makan kudus. Ini nggak ada kesempatan berdiri di tengah-tengah lagi sekarang. Saudara di tengah-tengah keseret kiri kanan, berantakan pecah. Putuskan Bapak Ibu. Oh iya, ini era di mana kita nggak bisa mainan di tengah lagi Bapak Ibu. Yuk, seperti Yohanes berkata nanti yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar. Itu akan suduh sungguh-sungguh, akan ketahuan yang asli mana, yang enggak mana. Jadi ini masa, makanya saudara, jangan rusakkan anggur. Dan kemudian minyak dan anggur sukacita. Jangan rusakkan sukacita. Ya, saudara keadaan boleh susah, tapi tetap sukacita dari Tuhan, itu kekuatan kita. Kan itu keputusan kita. Ya, boleh susah lah, tapi tetap putuskan, tetap bersukacita. Karena kekuatan dari Tuhan, itu sukacita kita. Ya, oke, kembali ke ayat 12 tadi. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Jalan lain. Ya, saya percaya. Pasti ada jalan lain yang Tuhan berikan buat orang-orang yang punya holy discontent. Ketidakpuasan yang kudus. Jadi miliki hati ini tuh, saudara. Yuk miliki hati yang rindu sama Tuhan. Hati yang kerinduannya itu hanya melekat sama Tuhan. Ini saya nggak ngomong agamawi ya. Bukan soal ekspresi kita nyanyi atau apa. Hati yang rindu, apa-apa pikirannya hanya tentang Tuhan. Apa yang dia katakan hanya berpikir bagaimana Tuhan dimuliakan. Bagaimana pekerjaan Tuhan dimuliakan. Nah sekarang pertanyaan saya. Jalan itu bicara apa sih? Jalan ada 3 kan. Pertama jernih, tadi saya sudah berkata, perjalanan, hidup perjalanan. Ya,
Hidup ini adalah perjalanan. Ada musimnya, kadang panas, kadang dingin, kadang cuaca nggak enak, kadang ya ada ketawa, ada menangis, nggak apa-apa. Itu kan perjalanan. Yang tidak boleh menangis sambil ketawa, gila namanya ya. Jadi biasalah di perjalanan ada panas, ada dingin, ada hujan, ada nangis, ada ketawa, ada untung, ada rugi, ada dapat, ada enggak mendapat, ada damai, kadang-kala ada sesuatu yang enggak enak, biasa saja, itu perjalanan. Saudara harus lalui, tapi yang kedua, jalan bicara apa sih? Jalan bicara proses. Ya, jalan bicara proses Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, orang Majus ini perjalanan di padang gurun. Saya baca buku tentang padang gurun, saya kaget. Di padang gurun kalau lagi pas panas sekali, itu bisa sampai 60 derajat Celcius. Panasnya minta ampun. Dan yang saya tahu, manusia punya kemampuan beradaptasi di suhu panas. Itu hanya di angka 45 derajat, itu panas sekali. Tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam, pecah, kelenjar keringat, kelenjar ludah, dehidrasi, bisa mati. Kita ini di padang gurun sekarang. Di padang gurun yang luar biasa lagi, kalau lagi pas musim dingin, bisa minus 10 derajat. Tapi yang luar biasa lagi, kenapa bangsa Israel dituntun di padang gurun bisa mendengar suaranya Musa? Karena di padang gurun suara bisa kedengaran 2 kilometer. Karena kebawa angin. Saudara, di luar sana ada banyak suara yang kita dengar. Suara TikTok, suara keputusasaan, suara nggak jelas, suara kekecewaan, suara banyak hal. Ya, itu padang gurun Bapak Ibu. Ini proses yang kita harus alami. Jadi memang di padang gurun jalan ada proses. Saya nggak tahu sementara sharing ini lagi ada sedang diproses. Ya, oh ya, saya ketemu orang sedang menghadapi hal yang tidak gampang. Ya, katanya ini penyakit after pandemic adalah mental health. Jadi sekarang ini orang sedang kena di titik itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih punya pikiran sehat, saya beritahu itu kemurahan yang Tuhan beri buat kita. Oh iyalah, saudara kalau punya pikiran gagah, aduh berat Bapak Ibu. Makanya betul Filipi 4 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang kemudian manis, sedap didengar, patut untuk dipuji, ya disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Ini medan tempur ya, ini perjalanan proses. Tapi dalam perjalanan proses, saudara tidak usah takut. Karena jalan, katakan jalan Bapak Ibu, itu adalah cara Tuhan bekerja. Sebab Tuhan itu tidak hanya jalan, tapi dia pembuat jalan. Yang percaya katakan amin. Ya, Yesus berkata I am the way. John chapter 14 verse 6. Ya, dia berkata akulah jalan. Tapi kemudian dia juga berkata aku pembuat jalan. Mana ayatnya pendeta? Let's see. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Coba kita lihat. Sementara saya bacakan ini saudara, coba imani Bapak Ibu. Tangkap ini, tangkap ini, tangkap ini. Ini ayat aneh. Ini sebenarnya ayat saya renungkan waktu zaman COVID. Ayat ini kuat bicara waktu zaman COVID. Oh iyalah, COVID waktu itu orang ngeri Bapak Ibu. Bingung situasi, banyak orang bingung. Ya efek COVID sekarang banyak perusahaan pada bangkrut. Ya semua pada berantakan. Ini efek-efek mulai terasa ini Bapak Ibu. Ya saya berharap ya, tapi ya agak sulit. Bisa saja ada ya, hantaman berikutnya kita tidak tahu apa. Makanya saudara bersiaplah. Jangan rasa bahwa semua baik-baik di depan. Saya beritahu, dunia tidak akan semakin baik. Makanya jangan berharap dunia akan beri yang baik buat kita. Gak ada. Hanya Tuhan yang bisa beri yang terbaik untuk kita. Makanya putuskan hari ini melekat sama Tuhan. Ya simpel saja yang saya sampaikan. Sebab Alkitab berkata begini. Dia punya cara untuk menolong kita. Lihat, katakan lihat. Saudara lihat gak? Orang Majus lihat bintang. Lihat. Lihat. Apa yang saudara lihat? Ya kalau yang lihat kotor terus ya sulit Pak. Kalau yang lihat sombong terus ya sulit Pak. Kalau lihatnya membanding-bandingkan diri sama orang lain terus sulit Pak. Kalau lihat materi-materi terus ya sulit Pak. Lihat. Aku
Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, ini tanggal berapa ya? 15. Kok saya tanya sendiri, jawab sendiri. Karena saudara kayaknya malas menjawab ya. Ya ampuni mereka Tuhan, jangan tanggungkan hukuman itu. Saya enggak lah. Ya kira-kira 16 hari lagi kita masuk tahun yang baru. Tapi Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang saya tahu kalau ada tahun baru, pasti ada strategi baru, kekuatan baru, anugerah baru, kasih baru, jalan baru, cara Tuhan baru. Ya jangan asal tepuk tangan, melekat sama Tuhan enggak. Nah, itu kuncinya. Ya saya percaya PRJ melekat ya. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di mana? Investor mana yang mau bikin jalan di padang gurun? Ya Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah hitungan sama kita. Kita aja yang suka hitungan sama Tuhan. Ya makanya saya tantang, saya challenge saudara. Saudara kalau lagi bangun rumah, hitunglah baik-baik. Tapi kalau saudara bicara misi, jangan hitungan untuk Tuhan. Saya ulangi lagi, saudara kalau lagi planning buat diri sendiri, bikin kolam renang lah, bikin garasi lah, mau beli mobil lah, mau bikin rumah, hitung baik-baik yang detail. Tapi untuk Tuhan, tolong jangan hitungan. Nah berarti nggak berani masuk tantangan yang baru ini, nggak ada yang amin soalnya. Loh, saudara amin-aminnya waktu berkat terus. Sekali lagi. Untuk bangun rumah, untuk saudara bikin kesenangan buat diri sendiri, bikin apalah, garasi yang saudara miliki pengen apa, bikin permainan apa, bikin tempat nge-gym, bikin tempat musik apa untuk di rumah. Hitung baik-baik, detail. Tapi tolong kalau untuk Tuhan, jangan hitungan. Jangan. Ya. Dia membuat jalan di padang gurun, bayangkan. Kenapa? Dia tahu ini kita ini ada di padang gurun, panas. Situasi nggak gampang. Binatang banyak. Salah satu binatang paling ngerti padang gurun adalah ular belang kecil. Yang tidak gigit dari luar, tapi masuk ke lubang-lubang manusia. Hidung, telinga, apalagi kalau tidur sambil marah-marah. Itu masuk. Dan saudara tahu nggak cara membunuhnya apa? Grogotin semua organ tubuh di dalam, orang mati dari dalam. Padang gurun. Makanya saya bilang ya, orang maju itu kurang apa? Posisi punya, pinter punya, materi punya. Ya itu, karena ada ketidakpuasan kudus. Ternyata toh membuktikan bahwa orang punya semua begitu enggak bahagia kok. Enggak. Coba saja yang sudah pada standar ini pasti setuju dengan saya. Beberapa orang konglomerat Amerika mati bunuh diri. Mereka ngomong, kami kejar kekayaan. Begitu nyampe di situ kosong itu. Gak ada apa-apanya. Beberapa artis kenapa? Ya itu. Terikat dengan banyak hal yang gak jelas. Ya karena kosong. Makanya yang hanya bisa memenuhi kita. Hanya dia, gak ada yang lain. Ya saya tuh kenal Tuhan dari saya kecil. Kalau orang tanya begini, kamu bahagia? Ya ampun. Ya tantangan gak gampang. Saya merintis jemaat beberapa kali. Dianiaya, dilemparin batu. Ngalami, Bapak Ibu, ngalami. Makanya kalau orang tanya pengalaman kamu pelayanan, ya banyak di lapangan. Pesawat pernah meledak. Tantangan-tantangan banyak. Ya belum seberapa, ada banyak yang lebih hebat-hebat lagi Bapak Ibu. Tapi orang tanya, are you happy? Yes. Saya enggak mikir panjang, saya bahagia banget. Ya. Makanya saya nyesel kenapa ya saya melayani dari umur belasan tahun. Saya melayani dari umur mungkin 12 tahun. Pengennya begitu lahir langsung pelayanan loh. Ya pengennya. Ya tapi ya secara fisik gak mungkin lah ya. Makanya kalau saya ada orang berkata, saya itu dipanggil Tuhan lama tapi ndablek. Saya itu lebih cinta duniawi. Baru di usia 85 tahun saya bertobat melayani. Tapi ginjal sudah rusak. Paru-paru sudah rusak, orang tepuk tangan senang. Saya bilang enggak, ya ampun om, ketelat om. Karena setelah kesaksian 3 bulan kemudian mati. Meninggal. Saya bilang, makanya saudara dengar ini yuk. Yang masih keraskan hati, yang belum terlibat dalam rencana Tuhan, kembali yuk. Kembali yuk. Dia bikin jalan di padang gurun.
Saudara tahu jalan? Akses. Saudara tahu jalan? Koneksi. Saudara tahu jalan? Kecepatan. Makanya jangan kaget, percayalah di tahun depan ini ada beberapa pengusaha di sini yang akan mengalami kecepatan yang aneh dalam bisnis saudara. Saudara akan bertemu dengan akses-akses yang tak terbatas. Saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Karena jalan akses, jalan koneksi. Saya penikmat jalan tol, Pak. Saya beberapa kali ke Surabaya pakai jalan tol. Ya ampun. Ya, istri saya selalu bilang, suami saya itu nggak ngebut. Cuman cepet saja. Tapi memang kan dulu kita pakai jalan arteri ke Surabaya. Oh, bisa sehari semalam. Sekarang cepat. Rata-rata 10 jam kan. Rata-rata. Ya, kecuali ada Spirit Schumacher nyampe ke saudara ya bisa 6 jam kali. Ya itu ngebut sekali. Tapi jalan itu. Tapi begini Bapak Ibu. Gak cuma jalan di padang gurun. Dia akan membuat sungai-sungai di mana? Padang belantara. Katakan sungai. Sungai bicara apa? Kesegaran. Di padang belantara ada kesegaran. Makanya saya percaya Bapak Ibu, bersiaplah. Tuhan akan membuat kesegaran di tengah suasana menghimpit, di tengah suasana berat. Kita akan tetap memiliki kesegaran yang kuat. Yuk segarlah, keluarga segarlah, usaha segarlah, hidup segarlah. Semua yang kita lakukan segarlah. Siapa yang membikin? Tuhan sendiri. Tapi yang berikutnya ayat 20 ini lebih aneh lagi. Coba lihat. Let's see ayat 20. 20 boleh? Sebelum saya akan masuk yang berikutnya. Jadi jalan. Bicara 3 hal lain. Binatang hutan akan memuliakan aku. Saya tadi sudah bilang. Di negara-negara yang tidak mungkin bertobat. Sekarang terjadi pertobatan. Ya, beberapa negara Middle East masyarakatnya dilawat Tuhan sekarang ini. Ya, serigala burung unta bertemu, lu bayangkan. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum apa? Umat pilihanku. Tapi tetap ada proses. Coba lihat ayat 21. Ya ini janji Tuhan. Umat yang telah kubentuk tetap akan memberitahukan kemasyhuranku. Nah, sekali lagi. Jalan ada beberapa hal. Nah sekarang pertanyaan saya. Kenapa orang Majus bisa menemukan jalan lain? Ya, saudara tahu enggak? Kalau ada ketakutan sekarang yang dialami orang adalah the fear of not knowing. Takut kita enggak tahu apa-apa di depan. Ekonomi kita enggak ngerti bagaimana. Geopolitik jelas, enggak gampang. Saudara amati, ya saya belum lama baca. Saya jarang beli Kompas itu kan, fisik, koran Kompas ya, fisik. Satu kali saya pengen banget, karena memang saya lebih suka baca buku fisik. Ya mungkin karena generasi lama kali ya. Ya, jadi saya suka bau kayu begitu. Begitu saya baca, saya kaget. Nanti ke depan ini katanya, beberapa penerbangan akan terganggu karena konflik di beberapa zona. Nanti pesawat akan berputar lebih panjang. Makanya beberapa airline katanya bisa diprediksi, bisa tutup. Saudara kalau lihat konflik Rusia dan Ukraina, ya saya berharap, ya nggak tahu ya. Kalau Putin ketemu sama Trump, mungkin Ukraina jadi redam, tapi saya nggak tahu. Berita hari ini katanya Presiden China juga belum tentu datang inaugurasi Presiden Amerika. Ya udah mulai panas-panas, saya nggak tahu lah. Saya berharap nggak terjadi apa-apa. Tapi betul memang beberapa jalur penerbangan akan berubah. Zona udara akan berubah. Beberapa kemudian sudah copot radarnya. Karena begini Bapak Ibu, pesawat takut juga. Kalau satu kali ketembak dan sebagainya. Saya baca ini Kompas loh yang memberitahu. Sampai saya berkata, oh iya ini keadaan memang tidak gampang. Tapi sekali lagi saya beritahu di tahun ini, di tahun depan sulit memang keadaan. Tapi percayalah sekali lagi ada jalan lain yang Tuhan bikin. Nah sekarang pertanyaannya, belajar dari orang Majus, belajar dari orang Majus. Sudah tepuk tangan atau tidak, saya tetap semangat, percayalah. Nah, saya tidak berharap tepuk tangan dari saudara. Pokoknya saudara dengar baik-baik, patri di hati saudara, percayalah. Tahun baru pasti ada jalan baru yang Tuhan bukakan. Oke. Kenapa orang Majus menemukan another way? Yang pertama, mereka itu punya faith perception. Persepsi imannya kuat Bapak Ibu. Oke, Matius 2
ayat 2. Coba kita lihat. Kita kembali ke sana. Beberapa hal ini saya berharap ini menjadi sebuah perenungan kita. Nah ini, bayangkan Bapak Ibu kalau lihat ayat setelahnya, orang ahli Taurat, ahli agama itu pegang Taurat. Herodes tanya, benar gak ada pemimpin di Bethlehem? Benar ini, kata nubuatan Mika pasal 5 ayat pertama. Bethlehem yang kecil akan lahir pemimpin Mesias. Tapi mereka cuma teori. Aduh, memang kalau Kristen cuma teori berat Bapak Ibu. Saya ketemu beberapa orang, pintar teori, tapi praktek kemudian begini. Ya, nah coba. Ya, kita lihat ke ayat 2 tadi. Ya saya cuma memberitahu Mika tadi. Coba kita lihat ya, ayat yang kedua Matius pasal 2. Nah ini dia Bapak Ibu. Matius 2. Nah bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Langsung dia proklaim, he is the king. Dia raja. Hanya gara-gara apa Bapak Ibu? Lihat bintang di timur, mereka ikuti. Ini kan seperti sebetulnya begini, saya makanya berkata, mereka ini keturunan Abraham. Karena begini, Tuhan berkata sama Abraham, kamu pergi ke negeri yang dia nggak tahu. Pokoknya dia taat saja. Saking cintanya sama suara atau orang yang memberitahu suara itu, Abraham ikuti. Dia tinggalkan Siniar. Saudara tahu zamannya Abraham, Siniar itu imperium. Sekarang ini rindu dikunjungi orang ya, kayak China, mungkin kayak Amerika. Tempat yang disebut dengan itu tuh, dreamland lah, mimpi yang indah. Bayangkan, dia pergi ke tempat yang nggak jelas. Ngikutin suaranya yang nggak kelihatan. Sama kayak orang Majus ini. Jadi ini imannya Abraham ada di sini Bapak Ibu. Coba, kami telah melihat bintangnya di mana Bapak Ibu? Timur, jauh Pak. Dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi saya yakin sepanjang perjalanan selalu perhatikan bintang itu kemana. Selalu. Selalu melihat ke atas terus Bapak Ibu. Makanya saudara lihatlah sering ke atas. Kalau saudara lihat di bawah perbandingan, saudara lihat di bawah terbatas, saudara lihat di bawah, iya menakutkan, saudara lihat di bawah, iyalah, saudara lihat di bawah persaingan harga, saudara lihat di bawah persaingan barang, saudara lihat di bawah semua sempit, saudara lihat di bawah sepertinya nggak ada jalan keluar, berat lihat di bawah. Makanya Tuhan berkata, lihat di atas. 2 years. Mereka berkata, kami lihat bintang itu. Saya punya pertanyaan, saudara masih punya enggak persepsi iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu apa? Yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya boleh tampilkanlah ya, saya sekarang akan selesai dengan ini. Saudara tahu enggak? Yang tidak kelihatan bukan enggak ada tapi enggak kelihatan. Ya kalau saya tanya, saudara percaya saya punya pikiran? Kalau saudara menjawab enggak, ya saya turun saja dari panggung. Saudara percaya saya punya perasaan? Ada, enggak kelihatan. Kapan kelihatan? Termanifestasi waktu saya bersikap. Ya dong. Bahkan kayak saudara lihat ayat yang ketiga, ini kan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah orang sekarang sorry ya, pinternya melihat yang materi, tapi yang rohani enggak pinter. Padahal yang rohani itu penting. Karena apa yang terjadi di jasmani itu datangnya dari rohani. Siapa menang di alam rohani? Menang di alam jasmani. Kenapa orang stres? Karena melihat kebutuhan lebih besar dari Tuhan. Makanya orang yang punya faith perception selalu melihat Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan lebih besar dari penyakit. Tuhan lebih besar dari kebutuhan. Nah saudara, mata rohani ini latihlah. Ya. Orang kadang tanya, kamu masih punya keinginan? Oh ya ada, tapi keinginan saya sudah bukan barang. Sudah? Apakah karena saya pendeta? Ya ampun, pendeta yang masih suka materi banyak Bapak Ibu. Saya latih. Saya melihat anak saya pasti dipakai Tuhan. Makanya Bapak Ibu tularkan perjalanan iman ke anak-anak. Jangan bosan ngomong perjalanan iman. Satu kali saya doakan orang yang sudah 8 tahun gak punya anak. Jadi saya khotbah di satu tempat, teman saya masih ada sore ibadah. Saya bilang, me time ya, jangan temenin saya.
1,5 jam saya mau rest. Duduk di restoran paling ujung, cari tempat paling ujung supaya nggak ketahuan orang. Ya rest gitu, merem sebentar, merenung. Tiba-tiba ada yang teriak, Pak Rubin! Ya ampun, siapa lagi ini? Seharian ngomong terus kan diajak ngomong, makanya kadang di ruang pembicara kan begitu kan. Ya nggak apa-apa, muncul ya pendamping baru, seharian kita ngomong, nanti di itu ngomong lagi, bayangkan. Makanya seharian ini saya ngomong terus, nanti sampai di rumah istri saya ngajak ngomong lagi, coba bayangkan. Jadi memang ya udahlah, terima nasib sebagai pendeta pembicara. Sudah tahu apa? Dia ngomong begini, Pak Rubin tolong doakan istri saya, sudah ke Pineng, sudah ke Kuala Lumpur, kok belum hamil? Dalam hati, saya bukan dokter kandungan nih. Ya, saya doakan, doa saya sederhana, beranaklah yang banyak, terbukalah. Udah, saya doakan, ya doa sebenarnya. Thank you baru ini. Beberapa bulan teman saya cerita, thank you ya, teman saya istrinya hamil. Yang mana? Yang kamu doakan? Oh iya, saya masih ingat, hamil ya. Oh iya, sakti juga ini tangan. Saya bilang, enggak, mesti ada kuasa Tuhan kan. Saya langsung tularkan ke anak saya yang lihat terus sayang. Sudah ke dokter pakai bayi tabung, lewat. Tapi kalau Tuhan sentuh, nah pengalaman yang begini tularkan anak kita. Ya, jangan yang materi terus. Mereka nanti nggak punya persepsi yang kuat. Nah saudara, yuk miliki ini persepsi iman. Saya tutup yang kedua. Kenapa mereka menemukan jalan lain? Saya selesai sudah. Dari wajahnya udah berkata, kami bosan Pak Pendeta, selesailah. Ya, sebenarnya saya bosan juga lihat saudara, enggak lah. Ya, saudara pikir saudara saya yang bosan? Ya, kadang-kala orang kamu bosan pelayanan, bosan. Kalau yang dikotbahin enggak berubah-ubah, itu bosan banget. Enggak lah, saya enggak bosan, saya bersukacita. Tapi begini, saya tutup dengan ini. Kenapa orang Majus menemukan jalan lain? Karena ketaatan. Everybody say obedience. Katakan ketaatan. Saudara, yuk taati. Mereka jalan dituntun Tuhan. Ketaatan itu jalan para raja. Para raja jalannya ketaatan. Ketaatan itu penyembahan ekspresi paling tertinggi. Ketaatan itu harus total, segera, sukacita. Taati dengan total, taati dengan segera, taati dengan sukacita. Separuh ketaatan, pemberontakan penuh. Orang taat pasti diangkat Tuhan. Orang taat akan menemukan banyak hal besar. Orang taat disertai Tuhan. Jadi selamat menikmati perjalanan baru di depan ini. Gak gampang asli. Pahlawan akan menangis, orang akan terpukul, orang akan kemudian lari ketakutan. Tapi gak usah takut. Saya berharap GBI BRJ muncul orang-orang yang menemukan another way. Untuk bisnis, untuk keluarga, untuk kehidupan. Tepuk tangannya senang karena saya sudah selesai. Karena memang saya sudah selesai. God bless you all. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kalau ada ketakutan adalah the fear of not knowing. Penyakit gak ada obatnya. Persoalan gak ada jalan keluarnya. Pasti menakutkan. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi lihat. Dia adalah jalan, tapi dia pembuat jalan yang luar biasa. Yuk datang padanya. Yang hidup jauh dari dia. Tuhan sedang berkata, kembali kepadaku. Aku jalan, aku kehidupan, aku kebenaran. Tidak ada satupun orang sampai kepada Bapa, sumber kehidupan, kalau tidak melalui aku. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang sekarang lagi berat tertutup, lagi terpukul. Lagi berkata mau putus asa Pak. Tapi no, jangan. Dia punya jalan yang berbeda. Dia punya jalan yang baru. Dia punya jalan yang bisa dia bikin di tengah situasi sulit. I want pray for you all. Saudara boleh tutup mata. Tapi yang ingin didoakan, angkat tangan dari tempat saudara berdiri please. Gak usah ikut-ikutan, yang mau didoakan saja. Boleh angkat tangan yang tinggi melebihi kepala. Supaya saya melihat saudara ada di posisi mana. Ya, tidak harus semua, tapi ke saudara yang rasa perlu didoakan. Come on. Oh rapataka sekete karakala papa parakala pataka sekete karakala papa parakala papa papa imani. Saudara hari ini di tempat ini, keluar dari tempat ini, ada perkara ajaib,
ada hal spiritual, ada hal yang begitu aneh tapi nyata yang Tuhan akan bukakan untuk saudara. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat ini. Tuhan, Kau tahu teriakan mereka, Kau tahu mereka terpukul dalam banyak hal, terpukul di bisnis, terpukul di kehidupan, terpukul dalam segala hal. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kalau Engkau membuat jalan di padang gurun, itu adalah investor yang memang tidak masuk akal. Itu tujuannya karena Engkau sayang kami. Di tengah situasi sulit akan ada jalan. Di tengah situasi sulit seperti orang Majus menemukan another way. Hamba berdoa Tuhan akan memberi solusi. Hari ini yang terpukul, kuatkan kembali kami. Hari ini yang kehilangan hikmat, ada hikmat baru, ada strategi baru, ada kekuatan baru. Terima itu dalam anugerah Tuhan. Hamba berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, God bless you all. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar firman hari ini mengubahkan dan memberkati setiap kita. Amin. Boleh sekali kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan Yesus berkati Pak Rubin dan keluarga besar berlimpah-limpah. Dan saudara, kini tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan bersama memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu sekalian masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan sekaligus menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah kami yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita berdoa untuk hambanya Pendeta Rubino. Bapa yang di sorga, kami berdoa, limpahkan kekayaan sorga itu Tuhan. Yaitu hikmat dan pengetahuan Engkau Tuhan. Untuk hamba-Mu bisa Tuhan, membawa Tuhan, orang percaya hidup di dalam jalan Engkau Tuhan. Bahkan mempersiapkan jalannya Engkau Tuhan untuk datang kali yang kedua. Pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Keharuman Kristus itu terpancar ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau terus melindungi, memberkati istri dan anaknya Tuhan. Malaikat-Mu Tuhan berkeliling, melindungi keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kebahagiaan yang Kau berikan itu berlimpah-limpah Tuhan. Seperti gelombang laut yang gak pernah habis buat keluarga ini Tuhan. Mereka boleh menikmati yang Kau berikan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka adalah milik Engkau Tuhan. Hari-hari yang jahat ini Tuhan, hari-hari yang terakhir. Kami percaya mereka butuh Tuhan perlindungan Engkau yang sempurna. Penyertaan Engkau Tuhan ada pada jemaat-Mu Tuhan. Mereka adalah milik Engkau. Di dalam tangan yang kuat. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka ada dilindungi oleh Engkau Tuhan. Dan
kami berdoa Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025, tahun penuaian, yaitu tahun goncangan-goncangan terjadi, tahun peperangan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah panglima besar kami Tuhan. Kami bisa melewati tahun 2024. Kami juga percaya Tuhan tahun 2025 kami akan lihat perbuatan-perbuatan ajaib Engkau di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam apapun juga yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang jemaat, pulanglah. Bawalah berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.